Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan Sandri dengan NPM 4232210022. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis rasio untuk tugas UTS keuangan internasional. Nah, di sini analisis rasio adalah metode untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan dan membandingkan berbagai rasio keuntungan. Rasio keuangan ini memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan perusahaan seperti likuiditas, profitabilitas, dan efisiensi operasional. Dengan menganalisis rasio, kita dapat memahami bagaimana perusahaan menggunakan sumber daya dan menghasilkan keuntungan. Lalu, selanjutnya di sini saya menggunakan perusahaan PT Adikarya Persero Tbk dengan kode ADHI adalah sebagai perusahaan negara yang bergerak di bidang konstruksi, divisi, properti, real estate, investasi infrastruktur, pelaksanaan infrastruktur, dan fasilitas kereta api, pengadaan barang dan jasa hotel. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada 11 Maret 1960. Nah, di sini kita juga akan menjelaskan tentang rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio pasar. Nah, pertama di sini ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas yaitu adalah jenis rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Nah, di sini yang pertama itu ada current ratio atau rasio lancar, rasio yang membandingkan antara aset lancar dengan liabilitas lancar atau kewajiban jangka pendek. Nah, di sini current ratio pada PT Adikarya itu pada tahun kita menghitungnya dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Pada tahun 2020 itu ada 1.127%, sedangkan pada tahun 2021 itu menurun menjadi 826%, lalu pada 2020 menurun lagi menjadi 755%. Nah, selanjutnya ada cash ratio atau rasio kas. Di sini rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar liabilitas jangka pendek dengan kas yang dimiliki. Nah, di sini itu pada tahun 2020 itu 88%, lalu pada 2021 itu menurun menjadi 82%, dan pada tahun 2022 itu naik lagi menjadi 111%. Lalu selanjutnya ada rasio cepat atau quick ratio. Di sini rasio cepat yaitu rasio yang menghitung kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan. Di sini rasio cepatnya itu pada tahun 2020 itu minus 31.599%, lalu pada tahun 2021 itu menjadi 631%, dan pada tahun 2022 itu turun menjadi 577%. Nah, di sini itu selanjutnya ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini yaitu rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan sumber daya operasinya. Nah, di sini pertama itu ada total loss turnover ratio. Di sini itu pada tahun 2020 itu 1% pada tahun 1% pada tahun 2022 juga 1%. Nah, selanjutnya ada rasio perputaran piutang. Itu pada tahun 2020 itu ada 1.740%, lalu pada tahun 2021 itu meningkat menjadi 2.977%, dan pada tahun 2022 itu menurun lagi menjadi 1.730%. Lalu selanjutnya di sini ada rasio perputaran rata tagihan, yaitu yang digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang dibutuhkan bagi perusahaan untuk menerima tagihan dari konsumen dalam 1 tahun. Itu pada tahun 2020 itu ada 42.456%, dan pada tahun 2021 itu menjadi 20.834%, dan pada tahun 2022 itu naik lagi menjadi 33.314%. Nah, lalu selanjutnya di sini ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjangnya. Nah, di rasio solvabilitas ini itu ada rasio hutang terhadap likuiditas. Di sini yaitu pada tahun 2020 itu 130%, lalu 2021 itu naik menjadi
1.015.372%. Lalu pada 2022 itu turun menjadi 84% saja. Nah, selanjutnya ada debit to asset ratio. Di sini ada 477.733.798%. Pada tahun 2021 itu ada 487.854.725%. Lalu pada 2022 itu menurun lagi menjadi 471.692.589%. Lalu di sini ada long term debit to total likuiditas itu pada tahun 2020 0%, 2021 0%, dan 2022 itu juga 0%. Lalu di sini ada time interest ratio itu pada tahun 2020 itu minus 1.088%, lalu pada tahun 2021 itu ada 1.652%, lalu pada tahun 2022 itu menurun menjadi 1.452%. Ini ada rasio stabilitas. Rasio stabilitas itu yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Yang pertama di sini itu ada gross profit margin ratio. Pada tahun 2020 itu 307%, pada tahun 2021 itu 277%, dan pada tahun 2022 itu menurun lagi menjadi 276%. Lalu selanjutnya di sini ada profit margin ratio. Pada tahun 2020 itu minus 183%, pada tahun 2021 itu 94%, dan pada tahun 2022 itu menurun menjadi 54%. Nah, lanjut di sini ada net profit margin. Nah, di sini tuh pada tahun 2020 itu 102%, pada tahun 2021 itu turun menjadi 83%, dan pada tahun 2022 itu lagi menjadi 97%. Lalu selanjutnya ada on aset. Di sini dari 2020 itu minus 2%, 2020 itu minus 2%, 2021 minus 2%, lalu pada 2022 itu menjadi 1%. Nah, di sini juga masih rasio profitabilitas. Di sini ada return on equity. Pada tahun 2020 itu ada 11.845%, lalu selanjutnya ada 71.061%, lalu di sini ada 145.778% pada tahun 2022. Nah, lalu di sini ada return on investment, yaitu pada tahun 2020 itu 1%, pada tahun 2021 itu 2%, dan pada tahun 2022 itu 2% juga. Nah, selanjutnya di sini ada earning per share, yaitu 2020 itu 0,00129104. Nah, terakhir sini tuh ada rasio pasar. Rasio pasar itu harus menggunakan untuk mengukur nilai saham. Pada tahun di rasio pasar ini tuh ada rasio di sini dari tahun 2020 ke 2021 itu meningkat, lalu dari 2021 ke 2022 itu menurun. Lalu di sini ada dividend yield pada tahun 2020 ke 2021 itu menurun, dan dari 2021 ke 2022 juga menurun. Di sini juga ada price value. Di sini pada tahun 2020 ke 2021 itu menurun, lalu dari 2021 ke 2022 itu naik. Di sini juga ada book value pada tahun 2020 ke 2021 itu meningkat, dan dari 2021 ke 2022 itu kemudian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.